Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 14 Desember 2023. Saudaraku, di pagi yang cerah ini saudara, kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 41 ayat 13 sampai dengan 20 dan Injil Matius 11 ayat 11 sampai dengan 15. Siapa bertelinga, hendaklah ia bertelinga. Hendaklah ia mendengar. Matius 11 ayat 15. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di dalam perenungan kemarin saudara, dari setiap kita yang letih dan lelah diundang oleh Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semuanya yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Yesus mengajak kita semua untuk datang kepadanya dan mengikuti Dia untuk mendapatkan kelegaan saudara. Why? Karena di padang gurun kehidupan ini kita merasakan kehampaan saudara. Begitu banyaknya beban berat yang kita hadapi. Kita mengalami keletihan, kelelahan di dalam hidup ini. Sehingga kita mengalami kehausan saudara. Di saat menjalani padang gurun yang gersang ini. Maka kita butuh kelegaan agar kita tidak mengalami kehampaan lagi. Tidak haus lagi saudara. Kenapa harus datang kepada Yesus? Yesus sendiri yang menyatakan barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 38. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 14. Saudaraku yang terkasih, air kehidupan itu bersumber dari Yesus saudara. Maka kita yang dahaga, kita yang kehausan dalam kehidupan ini yang penuh kehampaan, jika kita datang ke sumber air kehidupan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita saudara, kita akan mengalami kelegaan dan kita tidak akan haus lagi. Dikatakan kita perlu datang kepada Dia dan belajar dari Yesus Tuhan. Seperti halnya seorang murid di kelas saudara, harus memasang telinga mendengarkan setiap pengajaran gurunya. Demikianlah pula kita diminta belajar, berarti mau menjadi murid Yesus saudara. Dengan menjadi murid, kita yang bertelinga harus mendengarkan. Untuk itulah Injil hari ini Yesus sampaikan kepada setiap kita yang mau datang kepadanya, mengikuti Dia dan belajar darinya. Dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 11 ayat 15. Saudaraku, kita mau mendengarkan setiap pengajaran yang kita terima dari pembacaan kitab suci, dari renungan yang kita terima, homili atau khotbah yang disampaikan saudara. Kita diminta untuk mendengarkan, bukan sekedar mendengar, tapi juga memperhatikan. Berapa banyak dari kita yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan serta memperhatikan setiap homili, khotbah yang disampaikan? Tidak sedikit saudaraku dari kita yang memiliki telinga hanya sekedar mendengar, tapi asik dengan gadgetnya saudara, asik ngobrol dengan teman sebelahnya.
Dan juga tidak dipungkiri dari kita yang bertelinga saudara asik tidur saat homili atau khotbah disampaikan. Inikah murid yang setia? Bagaimana kita bisa memahami akan janji-janji Tuhan yang menyelamatkan itu? Hari ini melalui Injil yang kita baca dan kita renungkan saudara, Yesus sampaikan kepada orang banyak berbicara tentang Yohanes Pembaptis sepupunya. Yesus memberitahu orang-orang bahwa tidak ada seorang pun yang lain yang lebih besar dari Yohanes. Namun Yesus mengikuti pernyataan ini dengan mengatakan bahwa yang terkecil di kerajaan surga lebih besar dari Yohanes. Saudaraku, bagaimana kita dapat mengerti dan memahami khotbah Yesus dengan mengatakan bahwa yang terkecil di kerajaan surga lebih besar dari Yohanes? Kalau kita tidak mendengarkan dan memperhatikan perenungan yang disampaikan. Siapa yang paling sedikit di antara kita? Siapa yang paling sedikit di dunia, di kota kita atau keluarga kita? Apakah kita benar-benar melihat individu-individu ini atau hanya bagian dari latar belakang kehidupan kita, saudara? Biasanya lebih nyaman bagi kita untuk melihat hanya apa yang ingin kita lihat. Mungkin wajar bagi kita untuk mencoba dan memblokir apa yang menyakitkan, yang tidak nyaman ataupun sulit. Saudaraku, kalau kita mau memahami lebih dalam lagi saudara akan khotbah Yesus dalam Injil hari ini, Yesus mau melihat yang terhilang dan yang paling kecil, dan dia memperhatikan mereka saudara. Dia tidak hanya melihat orang-orang ini saudara, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terkecil ini saudara. Dia tidak hanya melihat orang-orang ini, dia penuh perhatian dan hadir untuk mereka. Biasanya dia memberi mereka perhatian dan perhatian penuhnya. Yesus merindukan kita untuk memiliki mata dan hati yang juga dapat melihat anak-anak kecil yang paling kecil di dunia ini. Apakah kita mencari mereka saudara? Apakah kita melihat saudara orang-orang yang terpinggirkan saudara? Apakah kita melihat saudara-saudara kita yang terlantar, yang tidur di kaki lima saudara? Apakah kita memperhatikan mereka saudara yang kelaparan saudara? Yang hanya dapat memungut sampah-sampah saudara? Apakah kita menjangkau dan membantu mereka dalam beberapa cara? Perenungan hari ini saudaraku, Yesus hendak menyampaikan kepada setiap kita yang mengikuti dia, baiklah kita mau belajar dari dia, Yesus Tuhan kita. Belajar dengan sungguh-sungguh dan mau memasang telinga kita untuk mendengarkan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, agar demikian kita pun dapat mengikuti setiap apa yang dikerjakan Yesus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, di saat penantian kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, kita yang memiliki telinga mau sungguh-sungguh mendengarkan setiap yang disampaikan saudara dan memperhatikannya. Kita juga saudara mau berdoa agar kita memiliki mata untuk melihat yang miskin, yang kecil, yang terlantar, yang paling hina saudara. Semoga kita juga memiliki rahmat untuk membantu dan menghibur mereka dengan cara apapun yang kita bisa. Mungkin sesederhana menyapa mereka atau mendengarkan mereka saudara. Atau mungkin juga saudara membantu mereka dalam beberapa cara kecil. Bagi kita, tindakan ini mungkin tampak tidak penting. Namun bagi yang lain saudara, itu mungkin hadiah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepadanya. Siapa yang akan kita perhatikan hari ini saudara?
Lihatlah mereka semua, saudara, dengan mata hati kita. Yesus Tuhan, kami yang bertelinga ini sering enggan untuk mendengarkan Engkau, sapaan Engkau melalui homili ataupun khotbah. Hari ini kami mau menjadi murid-Mu yang setia dengan mendengarkan dan memperhatikan setiap pengajaran Engkau, agar kami dimampukan untuk melakukan kehendak Engkau berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.